Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Kaum muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk hidup mengabdi kepadanya, dan mudah-mudahan kita betul-betul memanfaatkan hidup kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah. Karena Allah sebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berusaha untuk sebutkan beberapa contoh surat dalam Al-Qur'anul Karim atau ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang dianjurkan untuk kita baca, dan mudah-mudahan kita bisa membacanya dengan tadabbur. Karena surah-surat ini atau ayat-ayat ini mengandung akidah atau tauhid yang sangat dalam sekali. Artinya ketika surah ini dibaca dengan tadabbur, maka mudah-mudahan dengan sebab itu Allah kokohkan akidah kita. Dan kalau mati dalam kondisi mentadabburinya, mudah-mudahan kita betul-betul sedang di atas tauhid. Yang pertama, tidak diragukan lagi, dan dia merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Makanya usikum wa iyaya nafsi, jangan pernah buru-buru dalam baca surah Al-Fatihah, terutama di dalam salat. Di samping dia rukun salat, dia mengandung kalimat tauhid. Ketiga pembagian tauhid itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah, atau semua cakupan tauhid ada dalam surah Al-Fatihah. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, semua kandungan Al-Quran itu ada pada surah Al-Fatihah. Dan inti dari surah Al-Fatihah itu ada pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Bahwa ketika seseorang betul-betul menjadikan Allah satu-satunya yang dia ibadahi, dan hanya Allah tempat ia meminta, maka dia sudah mengaplikasikan surah Al-Fatihah ini. Di samping itu, ya tentunya dari sisi pahala yang akan Allah berikan, ini adalah sangat besar sekali. Maka usikum wa iyaya nafsi, di dalam baca surah Al-Fatihah, terutama di dalam salat, ya usahakan dipahami maknanya. Minimal dimulai dari tidak terburu-buru bacanya. Karena sebagian kaum muslimin kalau salat sendirian, ya kalau bersama imam tentu dia menyimak bacaan imam. Meskipun terjadi perbedaan pendapat ya, apakah makmum juga wajib baca Al-Fatihah atau tidak. Yang meyakini wajib maka dia harus baca. Kalau tidak tentu tidak sah salatnya. Tapi kalau yang meyakini bahwa bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum, maka boleh dia meyakini demikian dan berpegang dengan pendapat ini. Namun ketika sholat sendirian, mau tidak mau seseorang harus membaca surah Al-Fatihah ini. Dan sebahagian kaum muslimin ketika membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat sendirian, itu ada yang sepertinya sangat cepat ya. Kita pernah coba, saking cepatnya penasaran. Kita coba juga secepat-cepatnya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti kalah juga. Kira-kira gimana dibacanya? Super kilat. Tentu tidak sah salat kalau sekiranya bacaan Al-Fatihahnya tidak benar. Apalagi di dalamnya mengandung kalimat-kalimat tauhid yang usikum wa iyaya nafsi, kita berusaha untuk mengupayakan mentadaburinya dengan baik. Ini yang pertama. Ya. Bahkan dia memiliki faedah atau manfaat yang sangat besar juga. Dia disebut dengan surah Asy-Syafiyah. Maksudnya apa? Penyembuh. Artinya kalau kita yakini
bahwa surah ini bisa menyembuhkan, tentunya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan lewat surah ini, maka jadikan dia sebagai wasilah untuk berobat. Bacakan pada segelas air putih ketika sakit, lalu minum air putih tersebut, maka akan Allah sembuhkan insyaallah. Karena memang surah Al-Fatihah disebut juga dengan Asy-Syafiyah. Sebagaimana salah satu contohnya kisah seorang sahabat ketika mereka sedang safar berdua, lalu di tengah perjalanan di sebuah kampung, ya, terdengar kabar sayembara lah bahasa kita ya. Barang yang siapa bisa membantu menyembuhkan putri raja, maka dia akan diberikan hadiah berupa kambing. Bahkan sebenarnya diberikan hadiah besar kalau sekiranya dia mau. Orang ini karena memang dalam perjalanan butuh biaya, dalam hal ini ya, mereka butuh makan dan seterusnya, tergiur dengan hadiah ini. Lalu dia memberanikan diri untuk mencoba. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui orang lain, bacakan pada segelas air putih, lalu diminumkan pada orang tersebut dan Allah sembuhkan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Apa yang kamu baca?" Ternyata yang dia baca adalah surah Al-Fatihah. Nah, memang surah ini disebut dengan Asy-Syafiyah. Dia disebut dengan Ummul Quran, dia disebut dengan Ummul Kitab, dia juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Apa itu As-Sab'ul Mathani? 7 surat yang dibaca, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Karena memang kita sering membacanya, mengulang-ulangnya di dalam salat. Nah, itu yang pertama, ketika membaca surah Al-Fatihah, tadabburi dengan baik. Nah, tadabburi dengan baik, jangan terburu-buru. Nah, ada pun berkenaan dengan perbedaan pendapat tentang membacanya sebahagian sekarang ini ya, belakang ini. Adapun kalau Mekah dan Madinah, orang Arab Saudi, karena mereka lebih memilih pendapat bahwa Bismillah tidak bagian dari Al-Fatihah. Meskipun dalam tulisan mushaf itu dituliskan ayat pertama, tapi sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Sementara kita tahu Al-Fatihah 7 ayat. Ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Ini dari sisi ayat. Namun di sisi lain, kalau yang meyakini 7 pun, meyakini 7 dengan bismillah di awalnya, maka boleh, tidak mengapa ketika di ayat terakhir itu dibagi 2. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, lalu berhenti di sana, lanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setidaknya minimal dari sisi hukum tajwid ini adalah waqaf yang kafi, waqaf yang cukup dan tidak mesti diulang. Adapun sebagian belakangan masyhur harus diulang karena mereka berpendapat menurut riwayat Hafiz dari daerah yang meyakini bahwa Al-Fatihah Bismillah ayat pertama dan setiap ayat harus dibaca dengan satu nafas, gitu. Sehingga sebagian memang harus memaksakan, harus satu ayat satu nafas ini ayat terakhir. Kenapa kita sampaikan demikian? Supaya nanti tidak ada debat dengan sebab ini, karena sebagian ini salah bacanya, ini ustaznya komentar dengan sebab perbedaan waqaf pada surah Al-Fatihah. Yang belajar insyaallah tidak akan seperti itu. Yang pertama. Lalu yang kedua, termasuk surah yang dianjurkan baca untuk mengupayakan bagaimana tauhid kita kembali segar, kembali baik, adalah membaca surah Al-Baqarah ayat 136. Catat saja dulu nanti dihafalkan. Surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Satu ayat ini dianjurkan kapan dibaca? Pada rakaat pertama pada salat sunat subuh. Kita tahu di antara yang dianjurkan untuk dibaca ketika salat sunat subuh adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa dianjurkan surah ini? Karena memang kedua-duanya mengandung tauhid, ungkapan tauhid. Al-Kafirun, ungkapan berlepas diri dari segala macam bentuk kekufuran dan kesyirikan.
Maka memang dianjurkan bangun tidur, di antara yang pertama kita ikrarkan adalah bahwa kita berlepas diri dari kesyirikan dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan baca qul huwallahu ahad. Bangun tidur. Sebelum tidur pun demikian. Begitu sayangnya Nabi SAW kepada kita, karena kita tidak tahu apakah besok pagi masih bangun atau tidak. Maka sebelum tidur ungkapkan kalimat-kalimat tauhid. Di antaranya baca ayat kursi, mengandung kalimat tauhid, bahkan dia merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an Karim. Lalu yang kedua, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Minimal di malam hari, kalau tidak akan sebelum tidur, ada di malam hari kita baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Di samping di dalamnya mengandung kalimat tauhid, mengungkapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Juga akan menjadi sebab Allah jaga kita dengan 2 ayat tersebut, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika 2 ayat itu turun, Allah bukakan semua pintu langit. Semua pintu langit terbuka ketika 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu turun. Saking mulianya 2 ayat tersebut. Sebelum tidur dianjurkan, malam hari minimal. Lalu begitu juga surah apa lagi? Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, An-Nas, termasuk Al-Kafirun. Al-Kafirun ada yang mengatakan dianjurkan 4 kali. Karena membaca surah Al-Kafirun itu seperti membaca 1/4 Al-Quran. Sebagaimana suatu kali Nabi SAW berkata kepada seorang pemuda, "Fulan, dan nikah belum?" "Belum ya Rasulullah." "Apa yang menghalangimu menikah?" "Belum punya biaya ya Rasulullah, tidak punya dana." Kata beliau, "Bukankah kamu hafal idza zulzilatil ardu zilzalaha?" Bukankah kamu hafal surah Az-Zalzalah? "Hafal ya Rasulullah." Itu 1/4 Al-Quran. "Bukankah kamu hafal qul ya ayyuhal kafirun?" "Hafal ya Rasulullah." Itu 1/4 Al-Quran. "Bukankah kamu hafal idza jaa nasrullahi wal fath?" "Hafal ya Rasulullah." Itu 1/4 Al-Quran. "Bukankah kamu hafal qul huwallahu ahad?" "Hafal ya Rasulullah." Itu 1/3 Al-Quran. Menikahlah, maksudnya jadikan dia mahar. Kalau sekarang tidak ada mertua yang mau dengan mahar itu ya. Tapi setidaknya di sini menunjukkan bahwa surah-surah ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Zalzalah bacaan seperti membaca 1/4 Al-Quran. Al-Kafirun 1/4 Al-Quran. An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath juga 1/4 Al-Quran. Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Begitu juga At-Takatsur 1/6 Al-Quran, ya, 1/6 Al-Quran. Karena disebutkan dalam hadis berkenaan dengan At-Takatsur, maukah kamu mendapatkan pahala seperti membaca 1000 ayat? Dan kita tahu dalam Al-Quran ada 6000 ayat. Maka dikatakan 1/6 Al-Quran, yaitu At-Takatsur, yang mengingatkan kita tentang kematian. Nah, dari sisi keutamaan, bangun tidur dianjurkan kita membaca ayat-ayat yang mengandung tauhid. Jadi pertama kali yang kita ungkapkan dalam kehidupan ini adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bangun tidur persis, tersinta mau ngapain juga, mau sholat subuh, mau sholat malam, mau cuma buang air kecil saja, bukan urusan ibadah. Apa yang dianjurkan baca ketika tersinta pagi? Maksudnya ketika tersinta bangun tidur, apa yang dibaca? Lanjutkan. Terus? Bukan, di ujungnya alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baru di ujung la haula. Ini kalau dibaca, lalu sesudah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan dikabulkan. Kalau dia salat, salatnya diterima. Kalau dia meminta akan dikabulkan. Kalau dia memohon ampunan akan Allah ampuni. Setidaknya kita terlepas dari janji yang banyak, Masya Allah, dan kita harapkan janji tersebut didapatkan, bahwa yang pertama kali dianjurkan keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ungkapan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Wajar kalau pahalanya besar. Bangun tidur yang pertama ingat itu. Adapun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur juga dianjurkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih berikan kesempatan kita hidup. Dan itu tidak mesti persis bangun tidur. Nah, kadang bangun tidur belum sadar, pas ingat bahwa sekarang pun diucapkan tidak masalah. Yang jelas seyogyanya seorang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Di antara nikmat yang besar, Allah berikan kesempatan hidup kembali. Ya, karena
An-naum, tidur itu akhul maut, saudara dari kematian. Ya, an-naum akhul maut. Ketika Allah berikan kesempatan hidup, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun anjuran tadi mengungkapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebelum tidur pun, bahkan di waktu-waktu tertentu Allah jaga lagi. Setelah sholat, ketika tidak usah sebelum sholat, ketika memang ada kesempatan untuk sholat malam, pada saat witir dianjurkan baca Al-Kafirun lagi, Al-Ikhlas lagi. Kalau tidak sempat sholat malam, pada sholat sunat fajar dianjurkan membaca surat-surat yang mengandung kalimat tauhid, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, termasuk surah ini Al-Baqarah ayat 136, di mana kita di dalam satu ayat tersebut mengungkapkan 6 rukun iman, meskipun secara zahirnya bahasanya tidak demikian, tapi kandungannya adalah rukun iman. Mengungkapkan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan rukun iman yang lain. Lalu selesai salat, saking sayangnya Allah masih diingatkan kita untuk dianjurkan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan yang mendawamkan, yang istiqamah membaca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu, apa jaminannya? Surga. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Bagi yang rutin membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. Oh, gampang sekali, kata siapa? Gampang. Kalau Allah tidak beri taufik, tidak biasa melakukan itu. Makanya di satu sisi terkadang kita iri kepada sebagian kaum muslimin yang mungkin tidak faham agama, bahkan sebagian yang mereka kerjakan tidak agak menyelisih apa yang diajarkan Nabi SAW karena mereka tidak ada ilmu. Namun mereka tidak pernah meninggalkan baca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu. Sementara yang faham, yang belajar tidak pernah atau jarang baca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu. Nah, ini amalkan. Surah Al-Baqarah 136 termasuk yang dianjurkan, dicontohkan Nabi SAW, beliau baca pada rakaat pertama salat sunat fajar. Artinya tidak monoton, Nabi SAW selalu ketika salat sunat fajar itu hanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Di sini kita fahami bahwa setidaknya yang kita baca pada 2 rakaat tersebut adalah ayat atau surah yang mengandung kalimat tauhid. Di antaranya Al-Baqarah ayat 136 ini. Nah, karena di dalamnya mengandung semua yang wajib kita imani, meskipun zahirnya tidak menyebutkan harus bagaimana rukun iman yang kita pahami. Di sana kita mengungkapkan apa? Kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu berarti kepada kitab Al-Quran. Begitu juga kepada nabi-nabi sebelum kami, Ibrahim, Ismail, Ishaq, yang artinya percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan selain Al-Quran juga. Begitu juga yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa berupa suhuf. Kepada mereka kepada Nabi Musa diturunkan kitab juga suhuf. Begitu juga yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Ini di dalamnya mengandung kalimat tauhid yang ketika dibaca maka mudah-mudahan akan menjadi sebab kita dikuatkan akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.